Sumpah gue dapat beneran. Gue nggak bohong. Mampus lu. Cana coy. Gabus. Oh, Kings, dapet nih. Gede banget nih. Gurame padang nih, Kings. Susah sekali. Wah, dia dapet. Jago banget Pak, gimana caranya Pak? Kings, gue liat pergerakan ini harus cepet nih. Ada jaring tim. Oke, ayo Kings. Dapet Kings. Wah, ini dia nih. Ya tenang nah, it's okay. Ini dia hamanya ternyata Kings. Wah. Wow, berdarah gue. Ternyata sakit sekali giginya, wajar. Audrey King of the Jungle. Akhir-akhir ini banyak orang hobi ikan predator. Cana, bawal, nila, ikan-ikan kayak apa ya? Apa namanya, betutu kali ya? Gak tau gue. Itu merupakan salah satu ikan lokal khas Indonesia. Terutama cana ya, ada dari Kalimantan, dari Pulau Jawa, dari mana-mana. Nah, hari ini gue akan pergi ke salah satu daerah di Jawa Tengah untuk mencari keberadaan ikan predator, khususnya cana. Apakah gue dapet cana atau dapat yang lain di Real Wild. Petualangan kali ini gue pergi ke daerah Semarang, Jawa Tengah guys. Gue ke suatu kabupaten di daerah Bawean dan gue pergi ke salah satu danau. Ini bukan danau sih, rawa lebih tepatnya. Cuman gede banget rawanya, ini kayak apa namanya ya? Kayak laut ya, kayak laut. Lebih kayak laut ini. Pepsi Man. Aduh, tua banget ya. Lagu PS1 itu gila. Iya, keren kan tapi. Kita udah ada di daerah dekat Magelang, di daerah Jawa Tengah. Sekarang gua ada di danau. Ini danau apa namanya? Ini kayak danau Rawa Pening. Rawa Pening. Artinya ini danau bikin pusing ya. Aduh. Pening pala baby. Emang pening kan? Ini bener. Kecuali danaunya bau. Apa tuh? Danau pesing. Aduh. Jadi gue udah janjian nih sama seseorang nelayan untuk mencari ikan di daerah sini dan melihat populasi ikan apa aja yang ada di Rawa Pening ini gitu. Ikan khas Jawa Tengah. Gue mau cari ikan predatornya ada apa aja. Kapal gue sudah menunggu tampaknya di sana. Kita langsung samperin. Let's go. Ngapa kayak gitu bos? Biar seru aja. Oh iya. Biar kita beda variasi jalan. Kan. Jalan lurus, bulu kan kadang miring, boleh dong. Sambil dance boleh dong? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nyemplung. Susah ini kan goyang-goyang. Kayak kenal bunyinya. Iya. Kita mulai jalan guys. Keren ya tempat ya. Keren nggak? Bagus. Kayak gue nggak tahu di Jawa ada ginian banyak loh ternyata. Nah, ini jadi rawa-rawa. Kalau kita agak mas. Baunya katanya kayak tanah gambut gitu, makanya hitam, hijau. Apa sih ini warnanya? Cendol. Itu banyak enceng gondok. Mau cari ikan di bawah enceng gondok. Kapal diikat dengan kapal. Ini namanya Kencengnya mas. gancet. Kencengnya ya. Namanya gancet, kapal gancet. Ceritanya nanti ini kan kapal gede nggak bisa masuk. Ya, jadi kita pakai kapal kecil.
Kalau tidak nunggu di depan, gue dong yang masuk ke dalam enceng gondok koloni. Gak mungkin dong gue review ikan satu dong dengan laut seluas ini apa danau. Jadi kita cari apa yang bisa kita dapat. Nah, Rawa Pening ini merupakan salah satu rawa yang dikelilingi oleh berbagai gunung. Nah, karena gunung-gunung di Jawa Tengah ini banyak mengapit si rawa ini, menjadikan rawa ini titik penting ya untuk irrigation, untuk perikanan juga. Banyak nelayan di sana memancing ikan setiap hari. Nggak cuma memancing, mereka juga punya tambak-tambak kecil gitu. Jadi ini keren banget. Dan ada juga tempat liarnya ya, di mana ikan-ikan predator di sana tuh breeding dan bertelur dan juga dipanen secara natural. Nah, hari ini gua mengajak beberapa nelayan ya di daerah Rawa Pening untuk berburu. Gue pengennya sih dapet ikan cana. Semoga gue bisa dapet ikan cana di alam liar. Biasa netral. Cuacanya dingin. Jadi dingin. Gimana ya? Takut pilek. Pilek ya? Takut. Emang gak enak badan. Tetap bikin video untuk kalian. Habis berenang enak. Emang gue diapain pas berenang? Nah, di sekitaran rawa ini kita bisa lihat yang namanya eceng gondok. Banyak sekali eceng gondok yang menjadi tempat habitat untuk ikan-ikan ini berlindung dan bertelur. Di tengah perjalanan tiba-tiba gue lihat ada rame-rame. Ini menambah adrenalin gue karena ternyata ada kejadian terduga yang membuat salah seorang nelayan meninggal dunia. Tadinya gue udah mau mengurungkan niat gue untuk nggak jadi nyari ikan, tapi karena gue semangat banget dan udah terlanjur di sini, akhirnya gue tetap jalan dan terabas sebahaya apapun medannya. Jadi ini kita kayak di Keramba begitu ya. Kita udah menyeberang cukup jauh. Di mana narasumber nelayan saya nih? Kita mau cari ikan predator yang ada di sini. Apakah ada gabus tomat atau ada bibes atau piranha? Coba kita cari ya. Sampailah gue ke spot tempat menjaring ikan, tapi sebelumnya gue harus naik perahu yang lebih kecil dulu. Pemandangan begitu luar biasa, kita lihat ada Gunung Sindoro, ada Gunung Merbabu, ada Gunung Merapi, dan Gunung Ungaran mengelilingi rawa ini. Angin yang begitu sejuk membuat gue semakin semangat. Akhirnya kita naik kapal kecil, kita akan menyusuri daerah pinggir. Gimana nih? Wow! Masih mau pakai? Iya. Wow! Jadi mereka menebar jala dari pagi. Jala tersebut lama-lama dikecilkan satu persatu per jam. Nah, di jala ini akan tersangkut berbagai macam jenis ikan yang ada di sana. Ikan ini nggak habis-habis. Kata warga sekitar, ikan ini tidak pernah habis karena mereka bereproduksi terus-menerus ya. Jadi ini ikan banyak banget. Walaupun dipanen tiap hari, mereka nggak akan habis. Mulailah gua menangkap ikan bersama bapak-bapak nelayan. Bagus, Man. Itu Pak Margo ya? Ya. Wah, itu dia. Udah siap berarti kita, Kiks. Kita udah siap mau nyebur, mau nangkep ikan. Pak, gimana Pak? Udah dapet belum? Lagi nyari nih, Bang. Lagi nyari. Wah, saya bantuin gimana Pak? Oke, siap. Oke, siap. Kalau begitu kita turun Pak ya. Siap. Semoga kita dapat banyak, Kiks. Yo, let's go. baik. Kita tolong aja. Pak. Pak, nyangkut sama Pak. Tolong Pak. Wah, gimana sih caranya Pak? Oh iya. Nyangkut kan? Iya. Pak, tuh. Mana? Wah.
Oh iya. Jadi gimana Pak caranya Pak? Jadi dari bawah Dari bawah. Ya. Diangkat. enggak didorong yang di bawah. Iya. Ini kan ada timbalnya. Ya. Nah, timbalnya yang didorong. Oke. Didorong ke dalam. Iya. Oke, kita dorong ke dalam berarti Kings. Oke. Ini timbal namanya. Yang ini apung-apung. Ini apung-apung, timbal yang mana timbal? Nih, Oke, jadi di bawah udah ada pemberatnya Kings. Itu namanya timbal. Iya. Kita cari dulu. Kenapa harus jongkok? Supaya berarti timbalnya bisa kelihatan dan kita dorong. Lihatin coba dari. Oke. Coba kita cari lagi ya. Ini si bapak jago banget bisa langsung nemu. Oh, ini dia Kings. Ini dia yang namanya timbal. Wow. Dia terbuat dari kayu ya. Kalau terbuat dari karet jadinya tambal. Dapat Kings, itu dapat beneran tuh, mantap. Wow. Di ujung, wah ini kenapa susah banget ya di sini karena kalau kalian lihat nih tanahnya tuh kayak tanah gambut gitu lihat. Ini di bawah kita nih. Ini yang di bawah kita injek nih. Luar biasa kan? Jadi perjuangan melawan lumpur yang kaki kita terhisap-hisap juga sedikit. Tapi di sini ikannya banyak ternyata. Yuk gue main ikutan lagi untuk cari ikan lebih banyak. Dia kentut. Jemprok nih. Pandai kentut belum. Oke Kings, jadi ini sudah mulai rapet. Gue akan coba ke daerah tengah, semoga gue bisa dapat ikan. Ya ini nyangkut lagi di sepatu. Susah sekali. Wah, dia dapat. Jago banget Pak, gimana caranya Pak? Wah. Nyangkut semua Kings. Pengen jaring ikan malah gue yang kejaring Kings. Gimana nih? Ini beneran kejaring gue. Dua-duanya kiri kanan. Pak tolong Pak, tolong. Dua-duanya nyangkut Pak. Ini apa badan-badan saya nyangkut nih. Jadi Kings, cara kita nangkap ikannya adalah kita ngeraba lumpur yang ada di bawah sini Kings. Sampai kita bisa menemukan ada goyang-goyang ikan. Gitu. Gimana dia? Wah guys, seru banget. Ternyata luar biasa ya memanen ikan bersama nelayan asli. Karena mereka tuh ternyata jago banget untuk menangkap ikan. Walaupun ikannya udah tersangkut di jala, tetap susah guys dapetin ikan-ikan ini. Kalau kita cari dulu. Saudri, nih dapat nih. Pak, dapat, Pak. Bentar. Besar nih. Oke, coba saya lihat Pak. Wih, keren banget. Wah, ini ikan apa Pak? Ini ikan apa ini Pak? Dan nila, Pak. Ikan nila Kings. Ternyata di sini adalah habitat ikan nila ya. Banyak ya, udah gede-gede banget. Ini masih hidup ini. Tuh. Wow. Wah tuh. Kabur lah. Aduh, coba kita cari lagi. Di mana ini? Nilanya. Wah, gue baru pertama kali terlihat cupu nih. Ih, ini kayaknya nih. Sumpah gue dapet beneran. Tapi ini bukan nila. Sumpah gue dapet beneran. Gue nggak bohong. Mampus lu. Cana coy. Gabus. Keren banget ini Kings. Bukan Ikan gabus. betutu. Oh, ikan betutu ternyata namanya. Wah, dari tadi Bapak dapat nila doang kan? Akhirnya saya dapat yang berbeda. Oh, ternyata gini Kings. Jadi dia tuh nyangkut di jaring-jaring ini. Jadi kita harus pisahin dulu antara jaring dan si ikannya. Wah, ini ikannya keren banget ya. Cuma memang susah misahinnya gimana ini? Sabar. Wah, besar nih. Betis saya, Pak. Jangan betis saya memang kayak ikan mungkin ya. Iya, keren banget Kings. Gue dapat ikan betutu. Asik. Gue dapat ikan betutu nih. Hasil tangkapan gue sendiri Kings. Yoi, asli dari rawa pening Kings. Mantep. Wuhu. Tuh dia tuh. Oke, ikan mati kamu. Wih, tuh masih hidup ya. Tuh. Keren kan? Oke, Pak, masukin ke keranjang, Pak. Bapak ikan mujair semua, Pak. Ikan betutu dong, Pak. Ini baru keren.
Sandal. Ini kenapa? Ya. Udah ngapung. Oh, biar ngapung. Udah dapetnya ini. Semuanya nila loh. Oh, Kings, dapet nih, gede banget nih. Gurame padang nih, Kings. Ini dia. Kenapa sepatu? Yang bener dong. Jangan injek-injek jaringnya, susah nyari ikan nih. Ntar gue bakar kaki lo. Jangan dilepasin lagi. Wah, siap, emang OP ya. Sehari bisa berapa kilo, Pak? 50 kilo. Sehari bisa 50 kilo, Kings. Wah. Besar lagi bang, benar bang. Nah ini, entah tak ambil dulu. Kirain, wih gede banget itu. Wow. Kita harus hati-hati, Kings. Ikan nila tuh tajam, gua tadi ketusuk tuh. Merah-merah berdarah. Lumayan ya, baret-baret. Keren. Wih gila, Kings. Seru banget ya ternyata ya. Nyari ikan ditemani sama alam yang begitu indah, Kings. Asik banget ternyata. Wah, apalagi kalau dapet ikannya banyak. Belum dapat, Kings. Cari lagi. Lo injak, botak. Kosong ternyata, Kings. Dibantu dengan nelayan ini, gua akhirnya berhasil, guys, mendapatkan cukup banyak ikan. Total ikan yang gua dapet ada sekitar 30 kilo. Ini dia, Kings. Hasil buruan kita, kalian mau lihat? Wah, kayaknya banyak ya, Pak. Ya. Oke, kita angkat yuk. What? Iya. Ini dia hasil tangkapan ikan kita, Kings. Luar biasa, banyak banget. Ini kebanyakan nila ya. Iya. Kebanyakan nila, ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Terus tadi juga ikan gabus. ada ikan gabus. Yang mana, Pak? Ini. Ini gabus. Yang ini gabus. Cana. Ada ikan cana juga ternyata di sini, dan ada ikan betutu tadi ya saya. Ini merah apa, Pak? Ini red devil. Oh, ada red devil di sini, ada Ada ikan mas juga. ada red devil, ada ikan mas. Jadi ini banyak sekali. Ini kalau makan 2 kampung kenyang, Pak ya. Iya, iya. Wah, seru banget, Kings. Wah, nih ikannya ternyata memang benar-benar banyak, Kings. Mantep banget. Pak Gusman, Pak Margo, terima kasih banyak ya sudah menemani saya hari ini. Jadi mau kemana lagi gue di Semarang? Tetap ikutin terus petualangan gue di King of the Jungle. Roar! Perjalanan pun gue lanjutkan masih di daerah Semarang. Hari berganti dan gue datang ke perkampungan. Di sekitar perkampungan ada kebun cengkeh. Gue dikasih tahu beberapa warga sekitar karena adanya populasi ayam yang hilang. Jadi gue dapat report bahwa ada populasi ternak selain ayam, burung, puyuh gitu ya, pada hilang. Gue yakin ini bukan gaib, pasti ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah predator. King, sekarang gue lagi ada di salah satu perkebunan cengkeh di Kabupaten Semarang. Gue dapat aduan banyak dari warga bahwa ada beberapa hewan ternak kayak ayam yang hilang. Gue yakin itu bukan pengaruh dari setan atau ada gaib-gaib yang makan hewan ternak tersebut, tapi adanya predator yang berkeliaran di sekitar sini yang menjadi hama. Nah, hari ini gue akan coba keliling dan mencari apakah gue bisa menemukan predator tersebut dan menjauhkan dari ternak mereka. Oke, kita langsung jalan ke sana. Let's go, Kings! Predator di wilayah persawahan biasanya banyak, guys. Bisa ular, bisa juga mamalia ataupun burung. Jadi pencarian gua hari ini agak sulit karena nggak tahu target aslinya apa. 2-3 jam gua mencari di dalam ladang. Karena ladang cengkeh itu kan salah satu tempat untuk bikin rokok ya. Penghasil devisa negara yang cukup besar, jadi jangan sampai terganggu ya warga-warganya oleh satwa. Tapi yang jelas satuannya nggak akan kita musnahkan, tapi akan kita relokasi. Gue penasaran banget, apa sih sebenarnya yang makan ayam-ayam warga ini? Dua jam habis gua berkeliling di daerah ladang. Tiba-tiba gua melihat suatu pergerakan yang sangat cepat. Gue kira pertama tikus, terus gue coba kejar sekencang mungkin, dibantu oleh tim, dan akhirnya gua menangkap sesuatu. Kings, gue lihat pergerakan ini harus cepet nih. Ada jaring tim. Oke, ayo Kings. Garangan atau Harpestes javanicus ini merupakan salah satu mamalia nokturnal yang memakan berbagai macam jenis unggas
dan juga mamalia kecil lainnya. Garangan Jawa atau yang garangan hitam ini biasanya memang sering terlihat di ladang dan mengkonsumsi ternakan warga. Jadi dianggap sebagai hama. Biasanya garangan ini dibunuh, ditembak, dipukulin, sangat begitu kasihan karena mukanya yang begitu seram, giginya yang serem, dan juga merugikan masyarakat. Namun hari ini gua tidak akan membunuh garangan ini, melainkan kita akan merescue dan memindahkan garangan ini ke tempat yang aman, jauh dari pemukiman warga, kembali ke dalam hutan. Dapat, Kings! Wah, ini dia nih. Ya, tenang nah, it's okay. Ini dia hamanya ternyata, Kings. Wah, ini yang menyebabkan ayam-ayam warga dimakanin habis ternyata dia. Mau direscue, dengar suaranya mengerikan ya. Jadi ini adalah garangan Jawa atau Herpestes javanicus. Lihat. Ini kalau kegigit ngeri banget. Wow, berdarah gue. Ternyata sakit sekali giginya. Jadi ini salah satu binatang nokturnal yang aktif malam hari. Dan mereka ini pure karnivora. Dan hebatnya garangan ini kebal bisa ular. Keren kan? Nanti kita rescue kamu ke tempat yang lebih aman dan jauh dari pemukiman. Dia tampaknya laki-laki, Kings. Tuh, mereka ini sebenarnya harmless ya, sebenarnya tidak berbahaya buat manusia. Cenderung kabur kayak tadi, lari-lari gitu kalau ketemu orang. Tapi berbahaya untuk pangan. Jadi kayak ayam, burung, itik, ternak, semua bisa habis dimakan sama garangan ini. Jadi kalau di Pulau Jawa, ini tergolong hama gitu, Kings. Tapi populasinya sebenarnya penting untuk mengontrol populasi tikus dan mamalia-mamalia kecil yang lainnya, Kings. Kehebatan dari garangan ini, mereka tuh bisa mengubah glukoma menjadi protein antibisa. Jadi di dalam darahnya mengalir ilmu kebal yang sesungguhnya, Kings. Gila kan? Kalah ampun. Kalau gitu kita rescue ya. Jadi kalau ketemu garangan jangan dibunuh, melainkan kita pindahkan ke habitat alaminya yang utama. Masuk dulu ya. Nih, jadi nge-rescue-nya adalah kita amankan dulu, iya, kepala dan badannya karena ini kan garangan galak sekali ya. Jadi, Herpestes javanicus ini harus benar-benar kita relokasi. 1, 2, 3. Oke, there you go. Darah gua masih mengalir ya. Jadi ini perih banget ternyata. Ini cuma 1 gigi doang yang nancep nih. Untungnya. Tapi gua nggak tahu di bagian dalam sarung tangan kayaknya juga ada berdarah. Coba kita cek ya. Giginya rasanya ya. Ternyata enggak ya. Ternyata aman. Aman. Sarung tangan gue cukup kuat untuk memproteksi gue dari gigi yang tajam tadi. Oke, sudah terikat. Gue akan sekarang langsung rilis ke tempat yang jauh dari pemukiman warga supaya dia nggak diburu sampai mati ya. Oke, tenang nak, rumah kamu akan lebih baik. Ikutin terus petualangan gue di King of the Jungle. Roar! Nah, itu dia guys ilmu tentang garangan ini. Ingat, garangan ini kebal bisa kobra. Jadi percuma kalau misalkan dikasih predator ular, biasanya garangan ini akan menang. Mendingan gue lepas lagi ke hutan yang agak jauh supaya dia bisa ketemu habitat yang baru. Memanfaatkan hewan memang boleh. Seperti kita berburu ikan, berburu satwa lainnya. Dimakan, dipergunakan sebagai peliharaan, ataupun dipergunakan untuk penelitian. Namun ada batasnya di saat hewan-hewan ini memang membutuhkan bantuan dari manusia. Membantu manusia juga perlu. Jadi yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah menemukan titik equilibrium keseimbangan. Di mana kita harus tetap menyelamatkan hewan, namun juga berfungsi dan berguna untuk manusia lainnya. Jangan sampai hewan menjadi musuh untuk kita semua. Ditambah lagi jangan juga manusia menjadi musuh untuk manusia. Seimbang ialah hal yang harus kita pedulikan. Manfaatkan, boleh, tapi lestarikan juga. Itu dia petualangan gue di Kabupaten Semarang. Kemana lagi gue setelah ini? Tetap tonton terus King of the Jungle setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Trans TV. AudreyKingOfTheJungle.com, IndoStickPets.com. Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.